Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Secara khusus pada bulan Mei, bulan Maria ini, kita akan merenungkan kebajikan-kebajikan Maria dalam terang Injil hari ini, yaitu Injil dalam masa Paskah. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 35. Maka ada dua hal pokok yang ada di dalam perikop hari ini. Yang pertama adalah pernyataan Yesus akan segera dimuliakan. Artinya akan mengalami penderitaan disalib, tetapi setelah itu akan mengalami kebangkitan dimuliakan. Yang kedua yaitu perintah Yesus kepada para muridnya untuk saling mengasihi seperti Ia telah mengasihi mereka. Ini dikenal dengan perintah baru. Perintah barunya adalah dasar dari mencintai, yaitu seperti Kristus telah mencintai murid-muridnya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagian pertama dari Injil hari ini. Maka saya bacakan bagian pertama dari Injil hari ini, yaitu ayat 31 sampai dengan 33 dengan bunyi seperti berikut. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu." Demikianlah bunyi ayat 31 sampai dengan 33a, bagian pertama dari perikop hari ini. Saudara-saudariku, kita pun akan dimuliakan bila kita memanggul salib bersama Kristus. Maka di bulan Mei ini, di bulan Maria, saya mengajak Anda untuk merenungkan kebajikan-kebajikan Maria dalam tuntunan dokumen Marialis Cultus yang berisi tentang penjelasan-penjelasan Paus Paulus ke-6 mengenai peran Maria dalam hidup gereja. Tentu saja sebagai sebuah dokumen, ada yang menandatangani, ada yang juga menerbitkannya. Tetapi tentu sebelumnya sebagai sebuah dokumen gereja, dokumen ini tentu saja tidak bergantung pada satu orang. Gereja tidak pernah bekerja menggantungkan diri pada satu orang, tetapi sebagai sebuah kolegialitas kepemimpinan. Berikut ini saya kutipkan Marialis Cultus yang berkaitan dengan Yohanes bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Artikel 25 berkata demikian. Pertama-tama sangatlah tepat bahwa latihan kesalehan yang ditujukan kepada perawan Maria harus dengan jelas mengungkapkan nada trinitarian dan kristologis yang intrinsik dan penting. Gereja menegaskan bahwa peranan Maria adalah bagian yang sangat penting untuk mengungkapkan persembahan hidup kita kepada Trinitas dan yang berorientasi pada Kristus. Ibadat Kristen pada hakikatnya adalah ibadah yang dipersembahkan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau seperti yang dinyatakan dalam liturgi
kepada Bapa melalui Kristus dan Roh Kudus. Maksudnya tentu saja, penghormatan kepada Maria itu harus berujung pada persembahan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti doa-doa penutup selalu diakhiri berkaitan dengan pertama-tama dipersembahkan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dari sudut pandang ini, ibadah diperluas dengan tepat meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Pertama-tama, terutama dan secara khusus kepada Bunda Tuhan, dan kemudian kepada para kudus yang di dalamnya gereja mewartakan misteri Paskah. Karena mereka telah menderita bersama Kristus dan telah dimuliakan bersamanya. Artinya, penghormatan kepada Maria, juga penghormatan kepada para kudus, dasarnya adalah karena Maria dan para kudus adalah mereka yang telah menderita bersama Kristus, maka mereka layak pula mulia bersama Kristus. Maka devosi kepada Maria ataupun kepada orang kudus lain selalu berorientasi kristologis, maksudnya berpusat dan berujung pada Kristus. Tidak pernah berhenti pada Maria sendiri ataupun berhenti pada para kudus. Mari kita lihat bagaimana artikel 25 berkata lebih lanjut. Dalam perawan Maria, segala sesuatu berhubungan dengan Kristus dan bergantung padanya. Jelas devosi Maria tidak pernah berhenti pada Maria. Dalam perawan Maria, segala sesuatu berhubungan dengan Kristus dan bergantung pada Kristus. Dengan tujuan kepada Kristus, Allah Bapa dari kekekalan memilihnya, yaitu memilih Maria, untuk menjadi Bunda yang Maha Kudus dan menghiasinya dengan karunia-karunia Roh Kudus yang tidak diberikan kepada siapapun yang lainnya. Maka itulah yang menyebabkan Gereja Katolik memiliki penghormatan, bukan penyembahan, tetapi penghormatan kepada Maria. Maka saya mengajak Anda untuk memetik paling tidak 4 hal yang penting yang kita bisa jadikan panduan untuk berdevosi kepada Maria. Yang pertama, kesalehan atau devosi ataupun penghormatan yang ditujukan kepada perawan Maria harus dengan jelas mengungkapkan nada atau ciri trinitarian dan kristologis yang intrinsik dan penting. Devosi kepada Maria selalu berpusat pada dan tertuju pada Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan bersifat kristologis. Yang kedua, ibadat Kristen tentu menyangkut penyembahan. Pada hakikatnya adalah ibadah yang dipersembahkan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka apabila kita berdevosi kepada Maria, itu hanyalah sebuah penghormatan. Tetapi gereja selalu melakukan penyembahan itu kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka penghormatan devosi kepada Bunda Tuhan dan kemudian kepada para kudus yang di dalamnya gereja mewartakan misteri Paskah karena mereka telah menderita bersama Kristus dan telah dimuliakan bersamanya. Inilah hal ketiga yang selalu harus menjadi dasar kita. Kita mencintai Maria, kita mencintai para kudus karena mereka adalah orang-orang yang sudah dengan konsekuen menderita bersama Kristus dan sudah selayaknya mereka mulia bersama Kristus, maka kita meneladan mereka, mencintai mereka, menghormati mereka.
Yang terakhir, pernyataan gereja yang sangat penting bagi kita. Allah Bapa dari kekekalan memilih Maria untuk menjadi bunda yang Maha Kudus dan menghiasinya dengan karunia-karunia roh yang tak diberikan kepada siapapun. Maka karunia Roh Kudus, karunia yang diterima Maria, mempersiapkan Maria untuk menerima Sang Putra, adalah karunia yang tak diberikan kepada siapapun juga, bukan? Maka sudah sepantasnya Maria itu menjadi teladan kita untuk selalu menerima Sang Kristus. Allah Bapa dari kekekalan memilih Maria untuk menjadi bunda Sang Penebus. Maria adalah bunda Tuhan. Ia menderita dan mulia bersama putranya. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berdevosi kepada Bunda Maria, Bunda Tuhan. Ia menderita dan mulia bersama putranya. Shalom.